Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan salam kenal buat yang baru gabung di channel. Karena itu jangan kemana-mana, terus pantengin video ini. Oke, ini dia tampilan desainnya teman-teman. Seperti video-video sebelumnya, beberapa objek sudah kita gunakan dan kali ini ada tambahan baru, yaitu adalah J combo box ya. Kemudian ada J panel, kemudian seperti biasa ada J label, kemudian ada J text field, dan ada J button. Oke. Nah, silakan teman-teman ikuti desainnya ini mulai dari panel dulu, panel, kemudian labelnya seperti biasa ya, dan seterusnya. Kalau sudah lengkap objeknya, sekarang kita atur satu-satu. Baik, yang pertama untuk panel ya. Panel ini umumnya hanya kotak biasa dan dia tidak muncul garis karena memang fungsinya adalah untuk merapikan tampilan di dalamnya. Tapi kali ini kita coba membuat dia tampak seperti frame, bingkai ya. Oke, caranya kita klik dulu panelnya. Kemudian di bagian properties itu ada properti namanya border. Kemudian kita klik tanda titik tiganya di sebelah kanan, maka akan muncul J panel border ya. Tampilannya seperti ini. Kalau nanti enggak, disesuaikan dengan pilihan property usingnya, yaitu border customizer. Nah, untuk tampilan yang seperti ini, memiliki garis dan ada judul di sebelah kiri atasnya, maka kita tentukan dulu bordernya ya. Yang pertama, available border banyak, ada no border, bevel border, compound border, sampai dengan title border ya. Nah, kita pilih yang title border ya. Nah, untuk menentukan bentuk dari bordernya, kita bisa pilih pada bagian border. Kemudian kita pilihnya adalah line border. Oke, kita pilihnya adalah line border. Kemudian kalau kita mau ganti bordernya, nanti tinggal diklik di sini ya. Tinggal diklik, kita cari yang kontras misalnya, karena belakangnya abu-abu, kita ganti misalnya jadi biru. Bisa nggak ya? Biru. Belum kelihatan karena belum selesai ya. Ini jadi dari line border, kemudian kita oke, kembali ke tampilan border pertama. Barulah di sini kita tentukan apa judul yang akan kita munculkan di bagian yang ini. Oke, ketik di sini seperti biasa. Kemudian kita tentukan hurufnya ya. Kita tentukan hurufnya seperti di aplikasi yang lain, jenis hurufnya, kemudian stylenya dan ukurannya. Oke, kemudian tentukan juga warna huruf ya, warna huruf. Kalau sudah, kita klik oke. Nah, dia sudah berubah nih, warnanya biru, memang agak samar ya, agak samar. Itu cara membuat supaya tampilan panelnya seperti frame. Oke, saya ulangi. Pada bagian border, klik titik 3. Nah, kemudian di bagian jendela yang pertama, kita klik title border yang ini. Kemudian pada bagian border, kita tentukan lagi line border ya. Nah, disinilah kita menentukan warna garisnya ya, warna garisnya. Kalau mau kita ganti, boleh kita ganti warna lain misalnya ya, biar kelihatan, berarti warnanya merah. Oke, merah. Oke, ini adalah jendela yang kedua ya, ini adalah jendela yang kedua. Kita oke, kemudian jendela yang pertama kita oke lagi. Nah, dia sudah berubah jadi merah. Kenapa warna teksnya tidak merah juga? Karena dia settingannya di sini ya, di sini ya, ini warna huruf. Oke, itu untuk setting border supaya dia seperti frame. Yang berikutnya seperti biasa,
kita kosongkan teks pada text field, kemudian sekalian ganti nama. Nah, namanya tahun text field, bebas sebenarnya, kan ini untuk memudahkan penulisan di kode programnya. Kemudian untuk combo, nah untuk combo box ya, untuk combo box kita sebenarnya ada beberapa cara untuk mengisi pilihannya nanti. Maka kalau lebih mudahnya adalah melalui jendela properties, maka langsung kita cari properti namanya model. Oke, jadi dipilih dulu kombonya, kemudian masuk ke model, awalnya kosong, kita klik titik tiganya, di sini kita isi, di enter Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Oke, kalau sudah kita tutup ya. Nah, pada saat desain memang tidak terlihat ya, nanti terlihatnya pada saat dijalankan. Kemudian ini yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau pada umumnya label itu nggak perlu nama, kali ini kita kasih nama karena nanti dia akan berubah sesuai dengan data yang kita pilih ya. Untuk data awal kita ketik saja di labelnya itu, jadi kita ketik di teksnya, klik kanan edit text ini untuk awal, kemudian kita rubah namanya, jumlah hari label, dan lagi-lagi ini adalah bebas ya, jumlah hari label. Oke, sudah. Jadi kalau ditanya kenapa alasannya harus diganti nama, karena nanti ini akan menjadi hasil ketika kita menentukan tahun dan bulan. Yang berikutnya adalah mengatur properti pada button ya, seperti biasa ya. Kalau button ada dua, ada teksnya yang disesuaikan dengan fungsi tombolnya, kemudian ada name-nya. Kali ini saya menggunakan nama biasa, tidak ada ciri khas ya. Kalau di video yang lainnya saya tambahkan misalnya BTN gitu ya, karena dia button. Nah, kali ini kita biasa saja sesuai dengan fungsinya ya. Untuk yang hitung ya hitung, kemudian untuk yang hapus, dan untuk yang keluar. Oke, sudah di setting. Maka kalau sudah, kita lihat ya hasilnya. Yang pertama kita lihat dulu apakah kombonya sudah terisi atau belum ya. Kita running. Oke, tunggu sebentar seperti biasa. Ini menunggu yang tidak pasti ya, bukan deng, menunggu yang pasti, tapi waktunya kapan ya nggak tahu ya. Kita lihat cukup lama juga. Oke, ini sudah jadi tadi merah frame-nya, kemudian kombonya. Oke, kombonya sudah keisi sesuai dengan yang kita isi tadi melalui properti model tadi. Oke, nah langkah berikutnya adalah kita mengatur bagaimana supaya tombol hitung dan hapusnya ini tidak bisa diklik, atau bahasa pemrogramannya namanya enable-nya ya, sama seperti di bahasa yang lain enable ya, enable. Kenapa demikian? Karena nggak mungkin kita belum ngisi tahun ini udah bisa diklik, nanti error dong ya kan. Minimal ini nggak boleh kosong, karena kalau ini udah pasti keisi, logikanya seperti itu. Terus kita mau hapus apa ya, orang ininya belum keisi ya kan, maka kita buat mati. Ini salah satu untuk mengurangi kesalahan manusia. Oke, itulah tugasnya programmer. Lalu kenapa yang ini bisa muncul ya, karena memang tinggal klik keluar. Nah, sekaligus di sini akan saya berikan sedikit tambahan. Perhatikan pada icon ini, awalnya adalah standarnya punyanya Java, gambar apa tuh ya, gambar gelas. Kali ini kita ganti dengan logo sendiri atau icon atau gambar sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini extensionnya adalah atau akhirannya adalah PNG supaya tampilannya menarik. Kemudian kalau di video yang lainnya ini saya hilangin. Nah, supaya menarik kita kasih judul di sini. Nah, ini sih biasanya berfungsi kalau di form utama ya, misalnya sistem informasi penggajian gitu ya. Kemudian di sini karena memang kita membutuhkan title,
maka ini tetap ada. Karena kalau kita pertemuan sebelumnya atau di video yang lain kita gunakan properti untuk menyembunyikan, ya, menyembunyikan. Nah, cuma di sini tombol close-nya kita atur dia tidak berfungsi, ya, karena kita paksa user melalui tombol keluar. Tapi kalau untuk yang ini saya belum menemukan, ini bisa diminimize, ya. Oke, kurang lebih begitu. Nah, sekarang bagaimana bisa kalau kita ngetik 2020 karena dimintanya tahun dan 4 digit, ya, kemudian bulan April berapa hari sih gitu ya. Nah, nggak mungkin dong, ya, kok masih mati tombolnya. Ternyata saya mengaturnya adalah setelah ngisi tahun ini harus di enter, ya, karena kebiasaan orang Indonesia pasti enter gitu ya, 2020 enter. Oke, baru kita klik hitung, atau kita ganti dulu misalnya April, hitung jumlah hari pada bulan April dari sini, tahun dari di sini adalah 30. Kalau setelah itu kita bisa hapus gitu. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita atur dulu nih, kita atur supaya dia mati. Maka itu perintahnya berarti ada di bagian form atau frame, ya. Kalau di sini namanya frame, ya. Kalau di pemrograman yang lainnya namanya itu adalah form. Oke, sama aja, nggak masalah, ya. Intinya bagaimana ketika form itu aktif atau kebuka, nanti ada perbedaan ya antara aktif sama kebuka atau open. Logikanya ketika formnya kebuka, maka tombol kedua ini enable-nya adalah false, maka kita atur klik kanan di bagian yang kosong, dan sebelumnya jangan lupa frame-nya ini tidak menyentuh sama panel, ya. Ini kan frame, ya, ini frame, ya, ini frame nih, ini frame, ini panel atau panel, ya. Jadi jangan menyentuh supaya kita bisa men-setting. Nah, caranya adalah klik kanan, kemudian pilihnya adalah event, kemudian pilih window. Nah, biar enak saya letakkan di sini, klik kanan, event, window, pilihnya adalah window open it. Maksudnya kejadiannya ini adalah pada saat jendela ini dibuka. Oke, simple. Apa perintahnya? Perintahnya adalah, ingat tadi kita membuat tombol hapus dan hitungnya tidak bisa diklik, berarti enable-nya adalah false. Perintahnya ini adalah untuk perintah membuat tombol hapusnya menjadi enable, tidak bisa diklik, maka nilainya adalah false. Nah, set enable ini tipenya adalah boolean. Pasti nanti di sini hanya 2. Kalau nggak false berarti true. Itu yang pertama. Maka nanti pada saat dijalankan ininya tidak bisa diklik karena enable-nya false. Nah, berikutnya adalah bagaimana supaya dia aktif, ya, supaya dia aktif. Maka perintahnya adalah kan tadi pada saat di enter. Nah, di beberapa pemrograman menggunakan key ASCII, misalnya kayak di PB misalnya, ya, itu menggunakan key ASCII-nya enter itu 13, kalau escape 27. Nah, itu ada nilai-nilai sendiri. Nah, ini agak sedikit berbeda kalau di Java, yaitu menggunakan event, ya. Kita lihat, klik kanan. Nah, karena kita mau kejadiannya di tekan tombol, itu artinya adalah di key, ya. Tapi pilihnya adalah key press, ya, key press. Kemudian ini dia. Oke, ini perintahnya. Nah, di sini sudah ada parameter. Oke, teman-teman, sudah ada parameter, yaitu parameternya adalah nama variabel parameternya adalah EVT. Maka kita cek apakah
EPT-nya itu sama dengan enter, ya. Kalau iya, kemudian hitung set enables true. Berarti apa? Ini mengaktifkan tombol hitung yang tadi saya bilang. Set enable ini nilainya boolean, ada 2. Kalau tadi di atasnya kita buat salah, sekarang kita buat benar, berarti aktif. Oke, itu yang pertama. Jadi menggunakan key event, ya. Key eventnya adalah menggunakan key enter, ya kan. Nah, kemudian combo, ya. Bagaimana ketika diklik tombol hitung kok dia bisa tahu tadi bahwa yang dipilih itu adalah bulan Januari misalnya. Tadi muncul di sini, maka kita atur nanti dihitung, ya. Nah, berarti kalau hitungnya sudah aktif, kemudian kita klik tombol hitung, maka kejadiannya adalah dihitung, ya. Maka klik kanan, event, action performs, ya. Nah, ini agak sedikit panjang perintahnya, tapi nggak sepanjang zaman, ya. Oke, kita lihat. Yang pertama di tombol hitung ini, kita mencari tahu dulu apakah tombol tahunnya itu kosong, ya. Tapi sebenarnya ini sudah terbantahkan, ya. Sudah terbantahkan dengan kita membuat tombol hitungnya mati. Berarti nggak mungkin tombol hitungnya itu bisa diklik kalau belum diisi. Tapi nggak masalah, ya. Nggak masalah. Jadi if ini adalah fungsinya sebenarnya untuk ngecek apakah kosong. Kalau iya, kasih pesan isian tahun kosong. Oke, itu tadi. Nah, bagaimana kalau nggak kosong? Maka dia akan langsung ke sini, ya, langsung ke ini saya buang dulu supaya kelihatan semua. Oke. Oke, ini perintahnya. Kalau ternyata nggak kosong, artinya sudah diisi. Karena biasanya objek text field di hampir semua bahasa pemrograman itu pasti tipenya adalah string. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa itu adalah angka? Maka kita harus konversi menggunakan parse, ya, parse. Karena kita menggunakannya tipe integer, nih perhatikan, kita buat variabel baru namanya tahun, tipenya integer. Maka karena awalnya text field ini adalah string, maka kita konversi integer dot parse in objek apa yang mau kita konversi. Kalau di PB itu ada namanya val, kemudian str dan seterusnya, ya. Nanti kalau di sininya double, di sini ya double parse double gitu, ya. Kalau di sininya byte berarti byte dot parse byte. Di sini udah pasti variabel yang mau dikonversi. Kemudian kita buat lagi variabel jumlah hari. Nah, ini nanti untuk menyimpan ketika kita memilih bulan apa yang kita pilih, akan menyimpan di sini. Tipenya adalah integer karena jumlah. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini adalah untuk menentukan tahun kabisat atau bukan, ya. Apakah yang dipilih itu sama dengan Februari? Kenapa? Karena hanya di bulan Februari yang jumlah harinya itu ada perbedaan di setiap beberapa tahun, ya. Maka ini adalah untuk menentukan kabisat atau bukan, ya. Kabisat atau bukan. Nah, kabisat itu adalah tahun yang jumlah harinya 28, ya, jumlah harinya 28. Setelah ini dijalankan, maka kita atur
teks yang tadi. Nah, ini yang kenapa tadi nama labelnya kita ganti nama, karena kita akan mengatur di sini ya. Caranya gimana? Kita lihat perintahnya. Nih, jumlah hari label set text ya, set text. Bedanya apa sih dengan get? Ya, kalau get itu mengambil, kalau set itu mengatur. Itu sebetulnya perbedaan set dengan get. Jadi kalau kita mau merubah nilai berarti set, kalau kita ngambil berarti get. Nah, karena dia label pasti string, jadi ini set text jumlah hari pada bulan. Nah, plus ini kalau digunakan di aritmatik ya dia akan menjumlah, tapi kalau dia digunakannya di tipe data yang tipenya string, maka dia akan menggabung. Beda ya, menjumlah itu 2 ditambah 2 berarti 4, kalau menggabung 2 ditambah 2 menjadi 22. Oke, karena tipenya string maka kita gunakan plus, kemudian kita ambil sebenarnya. Nah, ini nih, untuk mengambil berarti nama objek combo box get select item ya, maksudnya apa yang dipilih. Oke, ini tambahin artinya jumlah pada hari bulan yang kepilih, kemudian tahun. Nah, tahunnya menggunakan variabel nih. Dari mana? Dari yang kita input adalah jumlah hari. Jumlah hari ini sesuai dengan bulan yang kita pilih. Oke, nah karena tadi hapusnya disetting menjadi false, maka setelah kita hitung, kita bisa mengaktifkan tombolnya dengan perintah enable-nya true. Oke, ini perintah untuk pengaturan di tombol hitung. Saya perbesar biar kelihatan. Oke, sampai di sini saya turunin. Oke, ini adalah perintah untuk apa namanya, tombol hitung ya, tombol hitung. Oke, yang berikutnya adalah tombol hapus ya. Tombol hapus ini adalah mengembalikan ini menjadi kosong bersih, kemudian ini juga akan kembali seperti ini, dan ini kembali ke Januari. Bagaimana perintahnya kita lihat. Event action perform, perintahnya adalah ini ya, tahunnya kita atur. Nah, tadi tuh ya, kalau get itu ngambil, kalau mengatur set. Karena dia awalnya adalah memang string, jadi buat dia kosong. Kemudian bulan Januarinya kita kasih ke bulan Januari. Kemudian jumlah hari label yang tadi kita setting lagi dengan kalimat atau kata jumlah hari adalah. Nah, jangan lupa setelah hapus ini diklik, kembalikan lagi hapus dan hitungnya menjadi tidak bisa diklik, yaitu false. Sehingga kalau kita running ya, kalau kita running hasilnya akan seperti yang tadi di awal saya tampilkan, yaitu tombolnya dua tombol tidak bisa diklik, yaitu tombol hitung dan hapus. Kemudian dia akan membaca apakah tahun kabisat atau bukan. Maka nanti teman-teman bisa coba-coba ya, kira-kira tahun 1980 bulan Februari ini, saya lupa, di enter ya, enter. Ini kabisat atau bukan ya? Oh, masih bukan kabisat. Kita naikin lagi, hitung lagi. Nah, berarti di tahun 1981 ini adalah tahun kabisat. Nanti cari tahu apa itu tahun kabisat. Kemudian kita klik hapus ya, kita keluar. Oke, selesai untuk yang mendesain tampilan ini ya, mendesain tampilan ini. Oke, nah sekarang kita akan memberikan perintah untuk keluar. Kalau keluar saya yakin sudah tahu semua ya, gampang lah ya. Sistem exit. Nah, PR-nya adalah bagaimana kalau menggunakan konfirmasi. Silakan lihat video di pembahasan tentang
form login dan menu, supaya teman-teman bisa belajar lagi ya. Nah, sekarang bagaimana? Saya akan memberikan tambahan. Kita akan membuat formnya ini memiliki judul, title, kemudian tidak bisa di close karena memang kalau ada titlenya pasti ada tombol ini ya. Kemudian sekaligus kita mengganti icon di sini. Oke, jadi ada membuat judul, kemudian mengganti icon, dan satu lagi seperti biasa berada di tengah, tapi tidak bisa di resize ya, dibesarkan atau dikecilkan, hanya bisa di minimize. Oke, caranya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, untuk membuat judul kita klik kembali pada bagian frame-nya, kemudian di sana ada title. Nah, ketik aja di sini apa yang nanti kita mau tampilkan, aplikasi penentu jumlah hari, selesai. Terus supaya kalau diklik tombol close-nya nggak nutup, awalnya itu adalah exit on close ya, kita ganti menjadi do nothing. Nih, do nothing. Jadi pertama ketik judulnya, kemudian do nothing. Masih di jendela properties, kita juga atur tipenya, tipe dari tipe dari formnya atau framenya kita ganti menjadi pop up. Nanti teman-teman silakan cari sendiri di Google bedanya apa antara normal, utility, pop up, atau mungkin teman-teman bisa ganti sendiri ya. Oh, saya mau pakai yang ini, kira-kira bedanya di mana ya. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah title, kemudian default close operation, do nothing, kemudian ada tipe yaitu pop up. Dan jangan lupa seperti biasa untuk menentukan posisinya ada di tengah-tengah screen atau monitor, kita masuk ke bagian tab kode, kemudian kita checklist bagian generate center. Jadi kalau kita running ya, kita running tadi, ingat ya, di property ada title, kemudian default close, kemudian sama tipe ya, ini. Jadi ada judulnya, kemudian tombol close-nya kalau kita klik nggak berfungsi karena kita mau menggunakan ini. Nah, kenapa sih pertanyaannya tetap ada? Karena kita mau pakai judul. Kalau kita nggak pakai judul, kita bisa sembunyikan ya. Atau mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan kita coba cari tahu bisa nggak nih di nonaktifkan ya. Oke, jadi 3 tadi. Pertama adalah bahwa tidak bisa di pop up, itu nggak bisa di resize ya. Nih, perhatikan, biasanya kan kalau kita klik muncul panah 2, kemudian kita tarik dia akan besar, atau maximize-nya mati, jadi kita klik dia besar ke full. Nah, itu juga akan nggak bagus. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana mengganti logo ini. Oke, sebelumnya teman-teman bisa siapkan dulu gambar bertipe PNG atau PNG. Ukurannya adalah 32 x 32 pixel. Terserah melalui buat sendiri lewat Photoshop atau punya gambar, kemudian kita manfaatkan media-media yang lain, init komponen ya. Init komponen itu letaknya di setelah nama kelas paling atas ya, nama kelas paling atas ini ada init komponen. Nah, kita ketik 2 baris perintah ini. 2 perintah inilah yang berfungsi untuk mengganti icon pada frame, jadi terlihat lebih menarik teman-teman. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like, dan jangan lupa dibagikan kalau video ini bermanfaat. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih sudah bersedia menonton video ini. Tunggu video berikutnya. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.